lama-lama saling menjawab. Apa yang terjadi? Emosinya ada eskalasi, peningkatan emosi. Emosinya meningkat. Wah, ini tidak cukup cuma di sini saja. Kita mesti pulang, kita ngambil senjata di rumah. Ada senjatanya, kemampuannya berbunuh masih ada. Pulang mereka. Lalu Nabi berkata, ya Rasulullah, Aus dan Khazraj mau perang lagi. Berangkat Nabi bersama Muhajirin. Kata ya wahai kaum muslimin. Kata wa ana baina azhurikum. Ya ma'syar ansar, wa ana baina azhurikum. Kata saya masih ada sekarang di sini bersama kalian. Kalian mau berbunuhan sebagaimana kalian kembali kepada masa sebelum kalian beriman. Begitu kata Nabi SAW. Baru mereka sadar. Lihat Bani Israel, orang Yahudi, hanya dalam sekejap bisa merubah orang Ansor, orang biasa, orang Ansor, orang yang sholat di belakangnya Nabi, orang yang ikut perang bersama Nabi, orang yang mungkin hafal Quran, itu oleh orang Yahudi dibalik dalam sekejap. Begitu ya, apalagi orang sekarang seperti kita ini mudah diatur oleh orang Yahudi, Bani Israel agar saling berbunuhan. Begitu ya. Senjatanya ya mereka yang mensuplai senjata, yang punya senjata ya mereka. Mereka memberi senjata, gitu ya. Dan mereka pula yang menikmati peperangan itu. Begitu ya. Mereka yang punya senjata dan mereka yang menikmati manusia saling berbunuhan. Senang mereka senang berbuat semacam itu. Allah Ta'ala katakan annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Qatala nafsan bighairi nafsin artinya membunuh jiwa bighairi nafsin bighairi qatli nafsin. Membunuh seseorang tanpa disebabkan karena dia membunuh seseorang. Membunuh seseorang tanpa karena disebabkan dia membunuh seseorang. Pertama, kedua, au fasadil fil ardi atau karena kerusakan. Jadi orang itu dibunuh setidaknya ada dua hal. Pertama karena dia membunuh orang, kedua karena dia berbuat kerusakan. Gitu ya. Kalau dua ini tidak terpenuhi, misalnya ada orang membakar sana, kerjanya membakar. Oh, ini orang kalau dibiarkan nanti dia merusak terus, harus dibunuh. Atau membunuh orang ya harus dibunuh. Kalau dua ini tidak terjadi lalu dia dibunuh, suatu kesalahan. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Membunuh satu orang tanpa sebab seperti membunuh seluruh manusia. Kenapa? Karena pertimbangan yang sama dipakai, yaitu yang penting orang itu harus dibunuh. Bukan tidak tahu tanpa sebab. Begitu ya, tanpa sebab. Jadi terjadi di Eropa, di Amerika, orang membunuh sesukanya, nembak sana, nembak sini. Apakah dia dihukum mati? Tidak ada. Tanggal 1 Oktober atau tanggal 2 Oktober itu adalah hari di mana anti hukuman mati seluruh dunia. Anti hukuman mati. Jadi meskipun seseorang itu membunuh sekian banyak orang, dia tidak akan dihukum mati. Saya beritahu. Tidak ada hukuman mati. Hanya beberapa negara di dunia ini yang menerapkan hukuman mati. Amerika sebenarnya masih butuh hukuman mati, tapi biayanya besar. Biaya besar. Selesai. Harus disuntik, harus ini. Jadi kenapa? Jadi bagaimana? Ya mahal. Jadi bagaimana? Dibiarkan ya tambah mahal. Betul ya? Tapi kalau ada orang membunuh orang, dibawa ke tengah alun-alun, ini ada orang bunuh orang, penggal. Begitu ya? Digantung misalnya ditulisi orang ini membunuh orang lah. Setiap orang lewat ada orang mati digantung. Tidak berani. Orang yang sampel itu tidak berani bawa orang dia. Bisa waras otaknya orang. Tidak jadi sampel dia. Karena dia lihat orang digantung jadi sampel dia. Gitu ya. Begitu dia lihat orang digantung karena membunuh orang, tidak berani bunuh orang dia. Ada senjatanya tapi tidak berani bunuh dia. Tapi kalau tidak dihukum mati, ditangkap lalu dimasukkan penjara ya terus tembak-tembakan di sana sini. Begitu ya. Di Copenhagen, bayangkan Copenhagen, Denmark. Anda pernah ke sana? Saya juga pernah ke sana. Copenhagen. Itu di supermarket 6 orang tewas. Begitu ya, 6 orang tewas. Bayangkan.
Begitu juga di Amerika, di mana-mana. Baru-baru saja terjadi. Di mana-mana pada penembakan. Begitu ya, ada penembakan di sana sini. Orang tidak berani kumpul. Supermarket tembak-tembakan. Supermarket tempat orang bahagia tembak-tembakan. Ada rasa takut di mana-mana. Jangan-jangan nanti tiba-tiba ada orang nembak orang loh. Gitu ya. Kalau orang itu punya keinginan menghidupkan satu jiwa, seperti menghidupkan sekian banyak jiwa. Kenapa? Karena rumusnya, kalau seseorang itu lebih baik tidak sengaja, perhatikan kalimatnya, menghukum, gitu ya, membebaskan orang dari hukuman, padahal dia salah, lebih baik daripada menghukum orang padahal dia benar. Gitu ya. Jadi tidak boleh orang asal menetapkan ini hukuman mati tidak. Yang jelas dia mau membunuh orang, ya silahkan, jelas dia. Ya, begitu ya. Dulu di Amerika orang yang tidak jelas membunuh orang dihukum mati. Tidak jelas membunuh orang dihukum mati. Sebaliknya hari sekarang mereka kapok. Orang yang bunuh orang yang sudah jelas tidak dihukum mati, lo bayangkan. Nah, dulu mereka orang dihukum mati. Pertama kali hukuman listrik adalah kepada seorang anak negro yang dia berada di lokasi pembunuhan. Dia di situ, kamu yang bunuh. Listrik. Ternyata beberapa tahun kemudian tidak terbukti dia bersalah. Orangnya sudah tidak ada. Begitu ya. Jadi mereka setelah menghukum mati sekian orang, ternyata ada sekian orang yang tidak bersalah. Lalu kemudian sekarang orang yang bersalah pun, yang sudah jelas membunuh orang pun tidak dihukum mati, diletakkan di penjara. Berarti ini mereka menghidupkan budaya membunuh orang, namanya. Menghidupkan budaya membunuh orang lah. Para ulama mengatakan, gitu ya, siapa yang jelas-jelas membunuh baru dihukum mati. Tidak jelas ya jangan. Gitu ya, waman ahyaha fa ka'annama ahyan nas jami'an. Siapa yang menghidupkan manusia berusaha untuk tidak menghukum mati. Dalam arti misalnya begini, misalnya ada seseorang misalnya berbuat salah sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Begitu ya, dia tidak salah tapi menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Ya sudah, Islam memberikan jalan keluar, membayar dia. Begitu ya. Sehingga keinginan untuk menghilangkan nyawa itu hilang, tidak ada. Begitu, keinginan menghilangkan nyawa itu hilang aja. Begitu juga misalnya ada orang marah misalnya, saya kalau marah, emosi, saya bunuh orang. Tidak hanya satu nanti. Hari ini saya marah, bunuh satu orang. Besok saya marah, bunuh satu orang. Begitu ya. Besok minggu depan, bulan depan, terus membunuh orang. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa membunuh orang itu boleh lah. Begitu saya membolehkan membunuh satu orang, 2, 20, 50 boleh. Begitu satu orang saya bunuh, saya benarkan perbuatan saya tadi. Orang yang kedua, ke 20 terus tidak apa-apa. Karena saya mengatakan ini benar. Tapi begitu saya bilang jangan, tidak boleh bunuh orang, nyawa itu berharga, bernilai, gitu ya. Jangan bunuh orang lah. Setiap kali seseorang itu berkeinginan bunuh orang, jangan, tidak perlulah. Begitu ya. Kalau sudah pertama kali dia itu bisa membunuh orang, yang kedua gampang. Yang pertama itu yang sulit. Membunuh orang pertama yang sulit. Begitu bisa sama yang pertama, yang kedua gampang. 20 gampang. Begitu ya. Membunuh orang itu yang pertama kali yang sulit. Nah, begitu dia berhasil, selesai. Yang kedua 20, 200 gampang. Begitu ya. Yang pertama sulit. Begitu ya. Semua itu yang pertama sulit. Begitu ya. Begitu terlaksana yang pertama, selanjutnya. Tapi kalau yang pertama, jangan bunuh orang. Buat apa lah? Itu tidak boleh. Yang kedua juga begitu, jangan. Begitu ya. Yang ketiga terus jangan, sudahlah. Begitu. Jadi yang Allah Ta'ala katakan, kalau sudah orang itu menumbuhkan alasan membunuh orang, untuk orang pertama, untuk satu orang, untuk 100 orang pun ya bunuh, tidak ada masalah. Begitu ya, tidak ada masalah. Jadi tetapi ada tetapinya. Ini tidak berlaku kalau orang itu tidak beriman. Aturan ini berlaku kalau orang itu beriman. Tidak bisa orang tidak beriman diajari jangan bunuh orang ya. Maaf, orang tidak bisa. Begitu ya, tidak bisa.
Jadi kesimpulannya, kalau kita kepingin masyarakat ini mulia, harus beriman. Nah, kalau tidak beriman tidak mulia, tidak mulia. Nah, orang kafir itu tidak sadar bahwa mereka tidak mulia, tidak sadar mereka. Begitu ya, pembunuhan loh. Mestinya kan loh, ini bagaimana ya? Kok kelihatannya nyawa kita tidak bernilai sekarang ini? Nah, begitu ya. Orang ke sana pembunuhan, penembakan, ke sana penembakan. Loh, ini bagaimana ini? Nah, begitu. Kok kelihatannya nyawa kita tidak bernilai ya? Nah, begitu ya. Kok semakin banyak nyawa yang hilang? Nah, banyak nyawa yang hilang, begitu ya. Karena ini. Nah, kok semakin banyak lah? Kok tidak bernilai nyawa kita lah? Tidak sadar mereka. Tetap dibiarkan. Gitu ya. Tetap orang itu senjata boleh dijual, orang boleh punya senjata, ya tetap. Tetap terjadi pembunuhan. Nah, lihat di sini, kekafiran itu, gitu ya, membuat makhluk itu tidak bernilai, selesai saja. Dengan orang itu beriman, makhluk itu bernilai. Dengan orang itu beriman, makhluk itu ada nilainya. Kalau tidak beriman, tidak ada nilainya makhluk itu. Nah, itu saja kesimpulannya. Baik. Nah, ayat 32, walaqad ja'adhum rusuluna bil bayyinat. Sudah datang utusan kami bil bayyinat, dengan memberikan penjelasan. Nah, kemudian summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Kemudian sesudah itu orang-orang itu menolak penjelasan tadi dan mereka menjadi orang yang musrifun, berlebih-lebihan, melampaui batas. Bukannya penjelasan tadi diterima, difikirkan, dilihat manfaatnya, tidak. Oh, tidak. Orang kok tidak boleh bunuh orang. Terus bagaimana tidak bunuh orang? Itu bagaimana? Ya boleh bunuh orang, puas. Begitu ya. Nah, kalau yang dibunuh Anda bagaimana? Nah, begitu ya. Nah, kalau Anda yang dibunuh bagaimana? Nah, sehingga apa yang terjadi? Manusia tidak ada nilainya, nilainya turun. Jadi orang kafir itu di dunia sudah terhina sebenarnya. Orang kafir itu di dunia sudah terhina karena nyawa mereka tidak ada nilainya dalam pandangan saudaranya loh. Begitu ya, orang kafir itu di dunia sudah terhina dia. Karena dia di dunia dalam pandangan saudaranya ada nilainya, gampang. Ada seorang anak, dia ahli kimia, dia senang buat racun, gitu ya. Sana diracun mati. Akhirnya kedua orang tuanya diracun mati sekali. Nah, terakhir dia keracunan mati. Nah, gitu ya. Dia senang membuat racun, orang lain buat cuma lah ini lihat mati. Nah, nyoba ramuan lagi, ini. Senang membuat racun, senang membunuh orang. Nah, akhirnya begitu ya, kedua orang tuanya pun mati, diracun sama dia. Nah, gitu ya. Lalu dia pun mati karena racunnya. Bayangkan. Jadi ketagihan, ada adiktif gitu ya, ketagihan membunuh orang. Nah, karena mudah, karena gampang. Islam melarang. Begitu ada orang membunuh orang, langsung Islam menyatakan orang itu mesti dibunuh, dihukum mati dia. Begitu dia dihukum mati, yang lainnya tidak berani niru. Gitu ya, yang jiwanya rusak jadi beres. Begitu dia melihat orang yang mau dibunuh, tidak berani dia bunuh. Begitu dia melihat orang yang mencuri, dipotong tangannya, tidak berani mencuri dia. Begitu orang berzina dilempar sampai mati, dirajam, tidak berani dia berzina. Takut, ada rasa takut. Nah, kalau orang membunuh, tidak kelihatan di mana orangnya. Orang mencuri miliaran masih sehat. Gitu ya. Orang bermaksiat tidak apa-apa. Akhirnya orang terdorong berbuat maksiat, dia rusak masyarakat ini, tidak berkualitas. Harga diri masyarakat sudah tidak ada lagi, kemuliaan sudah tidak ada lagi. Gitu ya. Orang itu kalau sudah terhina, perhatikan kalimat saya. Orang terhina itu orang yang tidak tahu dia terhina. Itu orang terhina namanya. Selama orang itu tahu dia terhina, dia orang mulia. Selama orang itu tahu dia terhina dia mulia. Kalau sudah tidak tahu lagi bahwa dia terhina, itu sudah terhina yang sebenarnya. Selama dia tahu, enggak, saya tidak mau terhina, saya mau mulia lah. Orang kafir itu tidak tahu kalau mereka terhina.
Tidak ngerti mereka. La yaqilun kata Allah, tidak berakal. Kalau berakal, oh tidak bisa. Saya tidak mau terhina. Saya mau mulia. Itu orang mulia namanya. Orang mulia itu orang yang tahu kalau dia sedang dalam keadaan dihina. Itu orang mulia. Tapi kalau terhina tidak. Dia tidak tahu kalau dia itu dihina. Lah, begitu ya. Tidak tahu kalau jiwanya sudah tidak lagi bernilai. Nah, begitu. Baik. Saya lanjutkan ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw. Balasan buat orang yang memerangi Allah Ta'ala, memerangi Rasulnya, dan berbuat kerusakan di muka bumi ini adalah pertama dihukum mati. Lalu yang kedua disalib, bukan salib. Nah, lalu atau dipotong tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan. Au yunfa minal ard, dipenjara. Nah, tergantung seberapa besar kerusakannya. Gitu ya. Ada orang yang bagaimana dilihat apa kerusakannya itu begitu besar, gitu ya, harus dihukum mati. Dia bunuh orang, hukum mati. Nah, gitu ya. Atau segera disalib, ditunjukkan orang, gitu ya, disalib, gitu ya, disalib dia supaya dilihat orang. Nah, gitu ya, ini loh orang yang berbuat salah ini hasilnya. Atau orang dipotong tangannya, tangan kanan kaki kiri, min khilaf, gitu ya, supaya orang tahu ini loh orang berbuat kerusakan dan sebaliknya. Gitu, atau dipenjara, diusir dari masyarakat. Ini balasan buat orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Gitu ya. Di sini gitu ya, ada sebuah cerita yang dikatakan oleh Ibn Katsir bahwa ada sekelompok orang dari gitu ya, sekitar 8 orang. Mereka itu ketemu Nabi, lalu mereka itu dibaiat untuk masuk Islam. Lalu mereka itu sakit, mengeluh kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ala takhrujuna ma'a ra'ina fi iblihi." Kalian silahkan ketemu penggembala kami, penggembala unta. Nanti di sana fatusibu min abwaliha wa albaniha. Kalian bisa minum kencingnya unta dan susunya unta. Yang boleh diminum kencing itu hanya kencingnya unta saja. Nah, karena bersih kencingnya, boleh diminum berikut susunya. Ternyata apa yang terjadi? Setelah mereka minum kencingnya, minum susu unta, mereka itu membunuh penggembalanya, dibunuh. Lalu untanya gitu ya, dibiarkan begitu saja. Dibiarkan melari untanya. Nabi SAW mendengar itu, beliau mengirim pasukan. Lalu pasukan tadi berhasil menangkap beberapa orang tadi. Allah memerintahkan untuk dipotong tangan dan kakinya. Ditambah lagi, gitu ya, kedua mata mereka dibutakan oleh Nabi SAW. Gitu ya, lalu mereka dibiarkan di bawah terik matahari sampai mati. Nah, bisa kita berbuat begini? Tidak bisa. Nah, kita bisa berbuat begini? Tidak ada orang gila, tidak ada. Gitu ya, orang yang jadi orang gila bunuh orang tidak ada. Gitu ya, orang yang gila di dalam jiwa, lihat ini waras semua. Oh, tidak. Gitu ya, orang gila yang bunuh orang. Oh, gitu ya. Saya nanti kalau keluar dari penjara, saya tobat jadi ustadz saya. Nah, begitu ya. Tapi kalau orang itu dibiarkan, pembunuh itu dibiarkan di penjara, keluar dia bunuh orang lagi. Nah, tapi kalau dia melihat, gitu ya, sebelum dia masuk penjara, dia melihat ada orang dihukum mati. Nah, ada orang dipotong tangan kanannya, kaki kirinya, dibutakan matanya, diletakkan di bawah matahari, bukan matahari Surabaya. Begitu ya, matahari Surabaya, matahari di Mekah, di Madinah sana kering, jadi dendeng orangnya. Nah, gitu ya, jadi dendeng orangnya, diletakkan, dikeringkan jadi dendeng, mati. Nah, begitu, biarkan saja. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau misalnya mereka itu oleh Nabi dibiarkan, nanti tidak ada orang yang berani mengembala, tidak aman. Ada orang mengembala, tidak aman.
Mereka kedatangan orang terus dibunuh, udah tak menggembala, buat apa? Tapi begitu penggembala tadi dibela oleh Nabi SAW, orang berani. Nah, ini penggembala. Karena orang tidak berani menzolimi orang. Nah, begitu deh. Kalau ada orang menzolimi orang harus dihukum, jangan dibiarkan. Dimasukkan penjara, dikasih makan 3 kali, begitu ya, ikut pengajian, tidak bisa. Ada pembunuh saya ceritakan pada Anda, baru saja terjadi, bukan lama-lama di negara kita. Pembunuh itu dimasukkan penjara, lalu dia oleh sesama orang anggota penjara, gitu ya, diajari ngaji. Rupanya ada masalah apa, yang ngajari ngaji dibunuh sama dia. Nah, tidak bisa. Meskipun dia baca Quran, kalau perlu hafal Quran, sudah darahnya, DNA-nya itu membunuh dia. Jadi dia gampang bunuh orang dengan alat apapun, dengan cara apapun. Nah, dengan alam dia bisa bunuh orang. Nah, begitu ya. Dengan cara apa? Dengan alam dia bisa membunuh orang. Nah, karena jiwanya, darahnya, DNA-nya sudah membunuh orang. Nah, jadi dia bisa membunuh orang, dimasukkan penjara. Di penjara dia belajar ngaji. Setelah itu dia berkelahi dengan guru ngajinya, dibunuh guru ngajinya. Selesai. Nah, gitu ya. Itulah membunuh. Bagaimanapun orang yang membunuh harus dibunuh. Gitu. Karena dia, gitu ya. Karena buat dia gampang bunuh orang itu. Nah, gitu. Karena buat dia gampang bunuh orang, sehingga dia, makanya kalau kita lihat cerita, kita perlu menganalisa sebuah cerita. Ada seseorang membunuh 99 orang, bayangkan. Lalu dia tanya pada seorang rahib, apakah saya bisa tobat? Oh, tidak bisa, 99. Dibunuh sekali rahib itu. Nah, kemudian dia bertanya rahib yang lain, bisa tidak saya tobat? Bisa, tapi jangan di situ, kamu pindah. Nah, di tengah jalan mati dia. Nah, lalu ada malaikat rahmat, malaikat azab. Malaikat rahmat azab bilang orang ini masih belum ibadah kok dia, jadi mesti disiksa dia. Malaikat rahmat bilang, oh tidak bisa, dia sudah sedang menuju ke tempat yang baik. Datang malaikat ketiga, coba kalian hitung jarak antara 2 kota tadi. Ternyata ada 1 langkah menuju kepada kota yang dia tuju, dirahmati dia. Kalau misalnya orang ini yang membunuh orang itu tidak dimatikan oleh Allah Ta'ala, dia bisa bunuh orang lagi dia. Nah, gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau dia tengah jalan sudah dimatikan. Misalnya dia dibiarkan hidup, bunuh orang lagi dia. Nah, gitu ya. Dia sudah baik di masjid, begitu ya, pakai kopiah putih baik. Ada yang ganggu, bunuh, selesai lah. Kok bisa? 100 orang sudah bunuh 100 orang dia. Begitu ya. Sama dengan dokter, gitu ya. Dokter ngoperasi 100 orang, gitu ya. Dokter, Anda ngoperasi mata saya bisa tak? Anda ini bagaimana? Saya sudah ngoperasi 100 orang. Bisa, gampang. Gitu ya, saya bisa ngoperasi Anda lah. Begitu ya, dokter ngoperasi perut kita, ngoperasi tulang kita, gampang. Dia sudah sering melakukannya. Begitu ya, sama dengan tukang masak. Anda bisa buat gulai. Setiap hari saya gulai krengsengan, semua itu sudah ada di kepala saya. Gampang. Nah, bisa, tidak ada masalah lah. Begitu ya. Orang bunuh orang itu sudah skillnya dia. Itu tidak bisa dikembalikan masyarakat ya bunuh orang lagi dia. Dikembalikan masyarakat, yang bunuh orang lagi dia. Begitu ya. Orang ini harus dihukum mati, bukan dinasihati sama ustaz. Ustaznya dibunuh sekali. Nah, begitu ya. Jadi Anda jangan bawa kepada saya, ini ustaz, ada orang tobat, membunuh, oh tidak bisa, saya dibunuh nanti harinya tidak bisa. Begitu ya, jangan. Nah, gitu ya. Tidak semudah itu. Orang bunuh orang harus dihukum mati. Nabi saja menghukum mati, kok kita mau nasihati orang itu? Nabi itu orang yang paling baik, orang itu dihukum mati. Nah, kok kita orang ini mau kembali ke jalan yang benar, dinasihati, begitu ya, dinasihati. Andaikan, saya ulangi lagi, andaikan orang yang tadi bunuh 99 orang itu ketemu 10 orang bilang Anda dari tobat, dibunuh semua sama dia. Andaikan dia ketemu 100 rahib dan mengatakan kamu tidak ada tobat, dibunuh semua sama dia. Nah, gampang. Rahib yang terakhir pinter, ya. Oh berapa apa ditobat, dia bilang tidak ada tobat, dibunuh sekali, dia tidak jadi kawin nanti harinya. Tidak apa-apa sudah, tapi kamu jangan di situ. Dia bilang tidak ada kesempatan, dibunuh sekali dia. Tapi jangan di sini, kamu pindah ke tempat lain. Begitu caranya, begitu ya. Kita itu mesti tahu diri. Jangan kita
ketemu pembunuh kita bilang tidak diterima tobatnya, kita selesai akhirnya. Oh bisa, tidak diterima lah. Gitu ya. Ini bukan gitu ya, bukan kriminal biasa ini. Nah, gitu ya. Lain kalau koruptor misalnya, ya sudah ada tobat, gitu ya. Tapi kalau pembunuh, nah, gitu ya. Kalau pembunuh tidak bisa, dia tetap, gitu ya. Dia tetap dalam keadaan membunuh sampai dia dihukum mati. Nah, sampai dia dihukum mati. Begitu caranya ya. Begitu ya. Oleh karenanya orang jahat itu satu sama lain saling menghabisi nyawanya lah. Supaya di dunia ini berkurang orang jahat. Gitu ya. Kalau orang jahat tidak membunuh sesamanya, banyak orang jahat nanti. Nah, mereka harus saling membunuh supaya orang jahat tidak banyak. Nah, begitu ya, tidak bisa. Orang membunuh dibawa ke pengajian tidak bisa. Asalnya dia kembali nanti lah. Salah ngomong asalnya hilang lah. Begitu. Orang yang dosanya kecil-kecil ya itu bisa. Tapi kalau membunuh orang tidak bisa. Allah mengatakan mereka itu harus dihukum mati. Ya, dan di sana juga dihukum mati sama saja. Karena dia diletakkan di bawah terik matahari, atau dia dipotong kanan kaki kiri, tangan kiri kaki kanan, gitu ya. Atau dia diusir. Nah, gitu ya. Artinya dia gitu ya, diletakkan di penjara lah. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang terbunuh itu akan membawa yang membunuh dia. Ya Allah, kamu tanya orang ini, kenapa dulu dia membunuh saya? Nah, orang yang terbunuh di dunia itu akan membawa yang membunuh dia. Nah, kalau kamu tanya orang ini, kenapa dia membunuh saya dulu? Nah, begitu ya. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'ala jahannam sa'at masira. Siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan sengaja, fajza'u jahannam khalidan fiha selamanya wa ghadiba Allahu alaihi, Allah Ta'ala murka, wa la'anahu, tidak jauh dari rahmat Allah Ta'ala, wa 'adalahu 'adzaban 'azima. Gitu ya, ada azab. Begitu ya, disebutkan azab oleh Subhanahu wa taala, dimurkai, diusir dari rahmatnya, selamanya dia diazab. Kenapa? Karena orang beriman itu nilainya mahal. Begitu ya, mahal nilainya. Ada seorang sahabat, gitu, ada dua hadis. Yang pertama Nabi yang mengatakan, yang kedua sahabat. Yang Nabi tidak kuat hadis yang ada seorang sahabat. Ada Ibn Majah, cari Ibn Majah. Nabi SAW pernah melihat Ka'bah, wahai Ka'bah, alangkah mulianya kamu itu. Jiwanya orang beriman lebih mahal dari Ka'bah. Jiwanya orang beriman lebih mahal dari Ka'bah. Kan orang semua kepingin lihat Ka'bah, ya. Ka'bah itu, gitu ya, tidak akan dibangkitkan di hari kiamat. Ya, hilang Ka'bah itu, kecuali Hajar Aswad. Dia akan bersaksi buat siapa yang mencium dia di dunia. Ka'bahnya sudah ada, tidak akan masuk surga dia. Tapi orang-orang yang mengelilingi Ka'bah, insya Allah di surga loh. Begitu ya, orang yang di dunia mengelilingi Ka'bah, insya Allah di surga. Ada Ka'bah di surga? Tidak ada Ka'bah di surga. Begitu ya, tidak ada Ka'bah di surga, tidak ada orang tawaf. Nah, tetapi orangnya ada, yang mengelilingi Ka'bah itu ada, insya Allah di surga. Yang dikelilingi tidak ada lah. Jadi Ka'bah lebih mulia dari orang beriman lebih mulia dari Ka'bah. Begitu ya. Jadi jangan kita meremehkan jiwanya orang beriman lalu asal orang itu dibunuh dan sebagainya lah. Membunuh jiwa orang itu, nah, berarti dia meremehkan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena membunuh jiwa saja, tidak ada imannya, membunuh jiwa saja sudah meremehkan jiwanya manusia. Tidak boleh. Nabi melarang sahabat untuk membunuh orang perempuan, anak-anak, memotong pohon, tidak boleh. Siapa yang memegang senjata dan dia melawan, ya itu yang dibunuh. Nah, gitu ya. Itu yang dibunuh. Nah, waqatilul ladzina yuqatilunakum. Kamu perangi orang perangi kalian, bukan semua orang lah. Sekarang kan tidak. Gitu ya. Sekarang ini, gitu ya, orang kafir itu menciptakan bom, tidak harus dor begini, tidak. Di dalam bom itu ada bom, flare kecil-kecil. Dalam bom ada bom lagi. Nah, cuma saya ada jualan, enggak, gitu ya. Tapi dalam bom itu ada bom lagi. Sehingga kalau bom itu dilepaskan, dia akan terpencar begini. Wah, gitu ya, terpencar beginilah. Sehingga area yang terkena itu banyak. Kalau dor begini, ini saja yang kena, gitu ya. Dor ini saja yang kena. Tapi kalau flare tidak, gitu ya, terpencar begini dia. Nah, sehingga yang kena banyak.
gitu ya. Misalnya dilempar di sebuah stadion misalnya, gitu ya, yang mati banyak. Tapi kalau dor begitu saja, di situ saja lokasi itu. Tapi kalau ini tidak, gitu ya, supaya yang mati tambah banyak. Itu teknologi, gitu ya. Teknologi ini mendorong manusia untuk bisa membuat senjata yang mematikan sekian banyak orang. Dulu ada lagi senjata kimia. Membuat orang langsung mati. Ada lagi senjata biologi, ya virus ini. Virus itu senjata. Begitu ya? Virus itu senjata. Begitu dia misalnya katakan diletakkan di PDAM, dimasukkan cur begini, sak kota mati. Nah, virus sak black begini, gitu ya, dimasukkan di pusat air di kota, seluruh kota minum air itu mati semua. Nah, virus gampang bunuh orang. Gitu ya, kalau ada orang punya virus misalnya, begitu ya, masukkan saja di tempat pusat airnya kota itu, kota mati semua. Enak, masukkan situ tinggal tidur. Nah, semua orang minum air itu mati semua. Nah, begitu ya, itu biologi atau kimia. Nah, dari langit, gitu ya, ada kimia dilempar, dikirim, orangnya mati semua. Lah, senjata kimia. Lah, begitu itu terjadi lah. Itu orang Amerika dulu membuat bahan kimia untuk merontokkan daun-daun di Vietnam agar snipernya hilang semua, tidak ada. Nah, racunnya di tanah. Nah, akhirnya mereka bayi-bayi yang lahir tahun 60-an cacat. Bayi yang lahir tahun 60-an cacat semuanya. Ya mati atau cacat karena ibunya minum air yang beracun, ikan yang beracun. Nah, itulah jasanya orang Amerika membantai orang sesamanya, orang kafir sesamanya. Nah, begitu ya. Jadi orang kafir itu tega untuk menghabisi sesamanya. Nah, apalagi dia sebagai orang Yahudi, yang bukan Yahudi kejam, apalagi sebagai orang Yahudi. Yang bukan Yahudi kejam, apalagi sebagai orang Yahudi. Nah, begitu ya. Yang bukan Yahudi kejam, apalagi sebagai orang Yahudi. Jadi mereka biasa tega membunuh orang, bukan hanya sebagai orang Muslim, sesama kafirnya pun mereka membunuh. Nah, itu terjadi. Jadi pada Perang Dunia Pertama yang dekat-dekat saja, ya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, begitu ya, orang Cina membantai sekitar 1 juta orang Tibet. Cina membantai sekitar 1 juta orang Tibet. Dan sebelumnya orang Jepang, gitu ya, di Manchuria menghabiskan 300.000 orang Manchuria. Dibantai. Begitu ya, gampang dia membantai sana sini. Kita kena getahnya, tapi tempat lain yang kafir juga dibantai. Bukan soal kita saja. Kita orang Muslim, tidak. Yang kafir juga dibantai. Sehingga sampai sekarang orang Korea tidak memaafkan orang Jepang, orang Cina tidak memaafkan orang Jepang, orang Eropa tidak memaafkan orang Jepang. Karena begitu kejamnya mereka di Perang Dunia Kedua. Lah, tahanan yang dibebaskan tinggal tulang belulangnya saja. Nah, tahanan kalau ditahan orang Jepang, kalau masih hidup tinggal tulang belulangnya saja. Kalau masih hidup, yang lainnya mati. Begitu, itulah orang kafir. Kerjanya membantai sesamanya. Nah, biasa. Jadi jangan kita kagum, wah orang Jepang itu sopan. Nah, ya sopan tapi tega membunuh sesamanya. Begitu ya, tega membunuh sesamanya, itu orang Jepang. Sekarang kembali kepada kita, orang beriman. Ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Wahai orang beriman. Masih ada lagi ayat yang saya baca. Ayat 34. Illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali orang yang tobat sebelum kalian berhasil menangkap mereka. Gitu ya. Ini hukum tidak berlaku di negara kita. Karena hukum positif di negara kita itu, meskipun orang itu sudah tobat, gitu ya, ikut pengajian, tapi tidak bisa, namanya tertulis ya. Anda bunuh orang banyak, loh saya itu sekarang sudah baik, gitu. Anda seperti kopi yang putih loh ya. Tanyakan ustadznya, iya betul. Tapi Anda pernah membunuh, Anda di DPO, Anda dicari. Nah, gitu ya. Kalau Islam tidak. Kalau Islam, kalau polisinya, kalau negara itu tidak berhasil menangkap seseorang kriminal, public enemy, nah, dan orang itu sudah tidak lagi membunuh, dia tobat, negara tidak boleh menghukum dia. Anda tidak bisa nangkap dia kok. Nah, Anda salah. Kenapa negara tidak bisa nangkap orang ini? Salah itu. Begitu ya. Negara tidak bisa nangkap, waktu dia tobat mau ditangkap. Ya jelas dong. Orang tobat itu gampang nangkapnya. Nah, begitu ya. Islam begitu.
Kalau ada orang sudah tobat dan negara tidak bisa gitu ya, tidak bisa menangkapnya, gitu ya. Islam mengatakan gitu ya, bahwa itu gitu ya, tidak bisa dihukum. Gitu ya. Ada sebuah cerita di sini dari Ibnu Jarir ya, yang dibawakan oleh gitu ya, oleh Ibnu Katsir gitu ya, bahwa ada seorang bernama Musa Ibn Ishaq Al-Madani, dia amir di Madinah, bahwa ada seorang bernama Ali Al-Asbani dari Bani Asad gitu ya, dia melakukan kerusakan gitu ya, lalu dia dicari oleh negara penguasa, tidak bisa ketemu. Lalu dia datang dan bertobat gitu ya, karena dia mendengar ada seorang berkata membaca surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Dia mendengar surat itu, ayat itu dibaca. Wahai hamba saya yang sudah melampaui batas, gitu ya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu ghafurur rahim. Allah mengampuni seluruh dosa. Baik. Lalu dia diminta tolong diulangi lagi ayat itu, dibaca lagi. Gitu ya. Dia bertobat di Madinah, gitu ya. Dia masuk Madinah pada waktu sahur, gitu ya. Dia mandi, lalu dia masuk masjid Rasulullah SAW, sholat subuh, gitu ya. Lalu dia ketemu Abu Hurairah, gitu ya. Waktu dia muncul orang-orang tahu, gitu ya. Kata Abu Hurairah, gitu ya. Kata yang tadi berkata, saya sudah tobat sekarang, kalian tidak bisa menghukum saya. Abu Hurairah berkata, iya benar. Dia sudah tobat dan kalian tidak bisa menghukum dia karena negara gagal menangkap dia. Karena negara tidak berhasil menangkap dia, negara tidak boleh menghukum. Begitu ya. Kalau negara berhasil menangkap dia dalam keadaan sebagai kriminal, tangkap tangan boleh menghukum. Ini tidak berhasil. Baru mengatakan benar. Lalu Abu Hurairah mengatakan orang tadi, lalu ketemu Marwan ibn al-Hakam karena dia amir Madinah di zamannya Muawiyah. Dia berkata, orang ini hadza Ali, dia tobat, gitu ya. Oleh karenanya kalian tidak boleh menghukum dia, tidak bisa menghukum dia. Ya sudah dilepas, gitu ya. Dan orang itu Ali tadi tobat dan dia jihad sampai dia di lautan. Lalu dia ketemu Rum, gitu ya. Lalu dia berperang melawan gitu ya, melawan Rum, dan dia berhasil melawan Romawi, begitu ya. Jadi orang itu kalau kita lihat di dalam hadis ini, kalau orang itu tobat, kerjakan perbuatan yang hebat, gitu loh. Jangan tobat nol, saya sudah baik sekarang, begitu loh. Sudah baik sekarang, masuk masjid, nyaponi masjid, begitu ya, buka masjid azan, Anda kok tobat lah. Kalau tobatnya itu masih punya uang, bangun masjid, begitu ya. Ini saya tobat sekarang, tapi ini bakhil, buat apa? Saya tobat, ini lo Anda iya tobat, ini sisa uangnya, tobat diberikan ini ya. Tobat itu harus memberikan amal yang baru yang menutupi amal yang lama. Begitu ya. Seperti Hakim bin Hizam, dia dulu menginfakkan uangnya untuk melawan Islam. Waktu dia masuk Islam, uangnya dipakai bela Islam. Begitu loh caranya. Jangan tobat nol, sudah saya baik sekarang. Tidak berbuat jahat, tidak berbuat baik, jangan. Tobat itu harus ditunjukkan dengan berbuat baik. Nah kalau begitu saja nol nilainya, saya tidak berbuat jahat ya, saya tidak ganggu orang ya, tidak bisa. Orang itu mesti memberi manfaat kepada orang lain, begitu ya. Itu namanya orang baik lah. Jangan kita itu kalau ditanya orang, ke fulan tuh, jempol dua, berbuat apa dia? Tidak ganggu orang, banyak tidak ganggu orang, begitu ya. Itu kalau sudah didekati ganyang nanti, gitu ya. Jangan ukuran tidak ganggu orang loh. Kalau sudah kelihatan berbuat baik, katakan tidak tahu, jangan dikatakan bilang tidak tahu saya, tidak tahu. Kalau dia berbuat baik, apa kebaikannya? Dia itu ya mulai zuhur sampai asar di masjid, terus kenapa? Gitu ya, zuhur sampai asar sampai isya di masjid, terus kenapa? Lah yang cuci piring, yang ngepel siapa? Gitu ya.
Dia di masjid tapi uangnya keluar, orang datang kasih uang. Oh itu, saya lihat sendiri misalnya. Begitu ya, jangan kita ngukur orang. Masya Allah, khamsa augot. Kenapa? Khamsa augot. Lima waktu ya kenapa? Orang ini puasa Senin Kamis, ya jelas puasa Senin Kamis. Gitu ya, bukan ukuran. Ukuran itu apa yang dia berikan kepada masyarakat. Lah, kenapa kok bisa begitu? Karena yang ditanya pun juga tidak baik saja gampangnya. Begitu ya. Jadi mizan itu tidak ada sekarang. Garisan itu tidak ada, penggaris itu tidak ada. Nah, begitu ya. Kita tuh kalau mau mengukur penggaris pakai penggaris. Nah, kalau penggarisnya tidak ada, ini bismillah ya 1 meter ini. Loh tidak bisa bismillah. Mana penggarisnya? Begitu mau mengukur itu pakai penggaris. Lah penggarisnya tidak bisa. Di masyarakat ini harus ada orang yang dipakai bisa dipakai sebagai acuan karena dia orang baik. Orang itu ya hati-hati loh ya. Saya dagang sama dia, jangan dipercaya. Karena dia dagang. Nah kalau Ustaz ditanya, khair masya Allah, saya lagi di masjid. Gak banyak lah. Bagaimana waktu dia dagang? Nah, begitu ya. Waktu ketemu uang itu bagaimana? Kita ngukur orang, gitu ya. Jangan waktu dia ketemu Allah Ta'ala tidak kelihatan. Gitu ya. Waktu dia ketemu uang bagaimana? Gitu ya. Kalau dia ketemu uang imannya tidak goyang, nah ini. Nah, begitu ketemu uang imannya goyang, percuma buat tabligh. Ini baca Ibn Katsir, segala Ibn dibaca, gitu ya. Kalau tidak ketemu uang goyang, percuma. 1000 percuma lah, gitu ya. Ngukur orang itu tidak pakai Quran, gitu ya. Quran itu ditaruh di atasnya, gitu ya. Cetaknya kecil, orang kecil sampai besar begini ya. 5 Quran. Ada yang 1 meter kali 1 meter, gitu ya, kecil sampai kecil segini. Ditumpuk, ukurannya ditumpuk, gitu ya. Kalau perlu tambah Injil, tambah Taurat, itu tidak ada masalah. Yang penting bagaimana waktu dia ketemu uang, ketemu dunia bagaimana. Kalau ketemu dunia itu tidak berubah, itu orang beriman. Salat bukan urusan saya, orang salat itu bukan urusan saya, ibadah itu dari Allah Ta'ala. Gitu ya. Ibadahnya orang itu bukan dengan kita, gitu ya. Jangan ukur orang dari ibadahnya. Ibadah itu gampang, gitu ya. Ibadah itu gampang, sholat itu zikir, puasa, haji itu gampang. Waktu dia ketemu uang bagaimana lah, itu saja gampangnya. Begitu ya. Begitu waktu bagi waris eker-ekeran, loh lihat ini, gitu ya. Lihat ini, bayangkan. Nah, begitu ya. Waktu pengajian, baik semua. Begitu bicara mengenai warisan, nah mbak pengacara loh ya apa ini? Nah, mbak pengacara. Ustaz ketemu pengacara loh, ya tidak bisa. Gitu. Ustaz itu ketemu pengacara ya tidak bisa lah, gitu ya. Bayangkan, gitu ya. Orangnya kelihatannya baik, tapi begitu ketemu materi lah. Jadi jangan kita dalam hidup ini terpukau dengan ibadah seseorang, tidak. Waktu dia ketemu harta bagaimana lah. Jadi orang kadang-kadang membunuh orang hanya karena masalah sepele, gitu ya, masalah sepele, gitu ya. Tersinggung dan sebagainya, bunuh orang, materi, nah, gitu ya, karena materi, nah, gitu ya. Oleh karenanya hendaknya Allah kita, gitu ya, banyak memperkuat iman kita, gitu ya, agar kita itu selamat dari kejelekan diri kita, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini yang banyak-banyak gitu ya beramal soleh, karena 10 hari ini kata Rasulullah SAW adalah saat yang Allah Ta'ala paling suka, paling senang kita beramal soleh gitu. Oleh karenanya kata beliau yang banyak berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, nah, gitu ya. InsyaAllah akan selanjutkan pada pertemuan akan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala shalli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ta'ala Ibrahim wa ala ali innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.